Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Hakikat kita diciptakan Allah adalah untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah dengan catatan ibadahnya harus ikhlas. Sebab tanpa keikhlasan tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadat memang macam-macam. Ada yang mahdha, ada yang ghairu mahdha. Tapi seluruh ibadat, entah tidur kita, entah makan kita, entah sholat kita, haji kita, harus betul-betul dilandasi dengan keikhlasan. Keyword ikhlas itu sebenarnya hanya dua. Satu, kapan ya kita ini tidak berbuat khususnya yang mahdha, kecuali ada perintah dari Allah. Maka ikrar kita selalu fabidzalika umirtu, boleh wa ana minal muslimin, boleh wa ana awalul muslimin. Kedua redaksi diajarkan oleh Rasul. Kalau wa ana minal muslimin tidak ada problem. Mudah-mudahan kitalah orang yang pertama kali tergolong orang-orang yang muslim. Tapi kalau wa ana awwalul muslimin tidak mungkin dimaknai denotatif. Karena yang pertama kali Islam itu tentu Nabi Adam alaihis salam. Walaupun begitu di dalam Al-Quran ikrar ini muncul dari ikrarnya Nabi Ibrahim alaihis salam. Maka pemaknaan wa ana awwalul muslimin, saya harus menjadi orang yang terdepan. Saya harus yang menjalani terlebih dahulu sebelum saya menyuruh orang lain untuk menjalani ketaatan. Karena kedua redaksi itu sahih, boleh pilih, boleh wa ana minal muslimin, boleh wa ana awwalul muslimin. Itu keyword yang pertama. Keyword yang kedua, kita tidak akan menjalani ibadah apapun kecuali untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan dua keyword ini ada kasus, mohon maaf Bapak Ibu, uang kecerik 100 perak dengan 1000 perak itu lain. Datang ke masjid, yang dimasukkan bukan 500, bukan 100, tapi 1000 sambil dibanting. Duk, ikhlas saya. Gitu. Siapa kira-kira di antara kita yang memberikan kesaksian bahwa dia itu betul-betul ikhlas? Wong ikhlas itu enggak boleh ngomong. Kalau ngomong ikhlas tandanya wis gak ikhlas gitu. Jadi butuh kesaksian kita dari orang lain. Litakunu syuhada 'alan nasi wa yakunu rasulu 'alaikum syahid. Boleh memberi di hadapan publik, boleh. Kapan kita kayak Abu Bakar As-Siddiq menghadap Rasul, ya Rasulullah, jami al-mal lil Islam.
Seluruh kekayaan saya ini saya wakafkan untuk Islam di hadapan publik, di hadapan masyarakat. Boleh. Tujuannya memberi edukasi kepada teman-teman, ayo kita berbuat seperti beliau. Tidak apa-apa. Walaupun itu terlalu rawan bagi kita yang imannya kurang kuat. Ditolak oleh Rasulullah, ya Abu Bakar. Kenapa ya Rasul? Terlalu banyak, Masya Allah. Kalau gitu separuhnya ya Rasul, saya wakafkan untuk Islam. Rasul tetap menjawab, la. Kenapa ya Rasul? Masih terlalu banyak. Kalau saya jadi Rasul, lagi. Seluruh kekayaan saya wakafkan untuk saya. Terima kasih ngono. Ndak, itu baik, tapi tidak cocok. Kalau gitu berapa ya Rasul? Sepertiganya as-sulus was-sulusu kasih. Itu sudah cukup banyak kata Rasul. Jadi apa yang kita anggap baik belum tentu cermin dalam amal kesalehan. Padahal ini kaitannya dengan keikhlasan. Itu ceritanya. Ketika di Maroko itu, mohon maaf, orang takbiratul ihram itu tidak ada, tapi di hati. Kita tidak boleh suudzon, tidak boleh menilai orang lain dengan kacamata sendiri. Coba diskusi, kok sendekapnya gitu? Waduh, dalilnya hadis sahih. Kata Rasul, ala fa inna fil jasadi mudghah fa idza saluhat saluha sairu amali wa idza fasadat fasada sairu amali. Ala wa hiya qalb. Pikiran jalan. Daripada kita menjaga dada, ada apa di dalam dada? Lebih baik menjaga hati. Ini baik, tapi tidak soleh. Ini hakikat ikhlas itu. Di Saudi Arabia rata-rata takbirnya gitu, di atas dada. Enggak boleh nyalakan kita. Diskusi. Ternyata hadisnya sahih. Wa wada'ahuma ala sadri. Kedua tangan ini diletakkan di atas dada. Karena ala itu bisa diartikan di atas. Al-qalanswa al-rosi. Diskusi. Tapi kata ala kan bisa diartikan pada. Al-mirwa, kipas itu alal judron, alal haid, bukan di atasnya, tapi pada. Jadi hadisnya sama, pemahamannya bisa beda. Kalau Allah diartikan di atas, ya prakteknya Allahu Akbar, begini. Tapi Allah pada Allahu Akbar. Nah, jadi hadisnya sama, memahami wilayah ijtihad. Maka ulama selevel Imam Syafi'i, Imam Malik itu mengakhirinya dengan wallahu a'lam. Tidak tahu yang benar mana. Tidak ada klaim hasil ijtihad saya yang paling benar, apalagi sampai menyalahkan orang lain. Dirubah mindsetnya, harus saling mendoakan. Kalau lu yang benar, gue yang keliru, lu dapat 2, gue dapat 1. Kalau lu masih keliru, gue yang benar, gue dapat 2, lu tetap dapat 1. Sama-sama masuk surga. Nah, dengan kajian tematik, kayak apa kesalehannya nanti ketemu. Telapak tangan ini ternyata ada 4 posisinya.
boleh diletakkan di telapak tangan kiri, boleh di pergelangan, boleh di lengan, boleh mendekapkan 4. Nah kalau 4-4-nya itu dipraktekkan, ini insya Allah bisa. Ini insya Allah bisa. Nah ketika sampai di ini, tidak bisa sudah. Sampai dipaksakan tidak akan bisa nempel. Apalagi kalau sudah nggak bakal bisa nempel. Berbeda kalau difahami Allah. Bisa. Itu pertimbangan. Dalam wilayah kita ingin sekali amalan ini cocok, yang itu salah satu unsur dari ikhlas dalam menjalankan ibadah. Enak kalau kita diskusi seperti ini, tidak ada fanatisme, ingin mencari kebenaran, pasti kita akan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah dampak ikhlas mulai nanti tidak ada riya, tidak ada sum'ah, tidak ada sifat takabur, tidak ada. Maka kalau kita belum siap ikhlasnya seperti Abu Bakar, ya coba ikhlas pola yang kedua. Tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Kata Yai Israfil kalau nggak salah, sekarang kebalik Ustaz. Tangan kanan memberi, tangan kiri pingin tahu. Nah buktinya kalau sama masukkan kaleng kan begini ya Pak ya. Kadang gini loh Pak, cegak ketok. Maksudnya itu biar tidak kelihatan orang. Entah berapapun yang dimasukkan, lillahi ta'ala. Tidak ada sum'ah, Masya Allah. Setan itu Masya Allah Ibu Bapak. Kita ingin berbuat baik itu didesain sedemikian rupa sehingga jadi sum'ah. Bukan riya, bukan. Jadi kita ini ada perasaan paling suci lah, paling mulia. Ya Allah, itu aja sudah tidak baik. Apalagi demi kesombongan. Tidak ada apa-apanya ibadah kita ini. Tidak begitu yakin saya ibadat pasti dapat. Enggak. Kita hanya ibadat, nanti pahala terserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah dengan semangat seperti inilah, sekecil apapun ibadah kita dalam bentuk apa saja, kalau dibarengi dengan kecocokan dengan tuntunan Allah dan Rasul, besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebalikannya, sebanyak apapun amalan kita, kalau tidak didasari dengan keikhlasan ini, jangan berharap kita ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihah wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Mudah-mudahan dengan kewat seperti ini jadi perenungan bagi kita semua, agar seluruh kita cermin amalan yang ikhlas, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.